Tumbuhan dan hewan, bagian tubuh dan fungsinya serta perkembangbiakannya. Apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Mereka biasanya memiliki akar, batang, daun, dan beberapa tumbuhan punya bunga dan buah. Tumbuhan sangat penting karena mereka memberi kita udara segar atau oksigen yang biasa kita hirup. Apa itu hewan? Hewan adalah makhluk hidup yang bisa bergerak dan mencari makanan sendiri. Hewan tidak bisa membuat makanannya seperti tumbuhan. Jadi, mereka harus memakan tumbuhan atau hewan lain untuk bertahan hidup. Hewan juga punya berbagai bentuk dan ukuran, dari yang sangat kecil seperti semut hingga yang sangat besar seperti gajah. Bagian tubuh tumbuhan ada beberapa, dan setiap bagian punya fungsi penting untuk tumbuhan. Berikut adalah bagian-bagian utama tubuh tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar berada di dalam tanah dan tugasnya adalah menyerap air dan nutrisi dari tanah untuk tumbuhan. Akar juga membantu tumbuhan berdiri tegak dan tidak mudah roboh. Contohnya akar pohon mangga atau akar rumput. Kedua, batang. Batang adalah bagian yang menopang tumbuhan dan menghubungkan akar dengan daun. Batang juga mengantarkan air dan nutrisi dari akar ke daun, serta membawa makanan yang dibuat di daun ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, daun. Daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan melalui proses yang disebut fotosintesis. Daun menangkap sinar matahari dan menggunakan air serta udara untuk membuat makanan. Keempat, bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk berkembang biak. Dari bunga, tumbuhan menghasilkan biji atau buah. Bunga juga menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Kelima, buah. Buah adalah tempat yang menyimpan biji. Buah melindungi biji sampai mereka siap untuk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang terakhir, biji. Biji adalah bagian yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji biasanya ada di dalam buah. Bagian tubuh hewan. Hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda-beda tergantung jenisnya. Namun secara umum ada beberapa bagian tubuh utama yang dimiliki oleh banyak hewan. Setiap bagian tubuh memiliki fungsi yang penting untuk membantu hewan hidup, bergerak, dan mencari makanan. 1. Kepala. Di kepala biasanya ada mata, telinga, hidung, dan mulut. Mata digunakan untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, dan mulut untuk makan. Contohnya, kucing memiliki mata, telinga, dan hidung di kepalanya untuk membantunya berburu dan mencari makanan. 2. Tubuh atau badan. Tubuh adalah bagian utama hewan yang di dalamnya terdapat organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, dan perut. Organ-organ ini membantu hewan bernafas, memompa darah, dan mencerna makanan. Contoh tubuh sapi yang besar berisi organ-organ yang membantu pencernaan rumput. Kaki, sirip, atau sayap. Bagian ini digunakan hewan untuk bergerak. Hewan yang berjalan atau berlari biasanya memiliki kaki. Hewan yang berenang memiliki sirip, dan hewan yang terbang memiliki sayap. Contoh, anjing memiliki kaki untuk berlari, ikan memiliki sirip untuk berenang, dan burung memiliki sayap untuk terbang. 4. Ekor. Tidak semua hewan punya ekor, tapi bagian hewan yang memilikinya, ekor bisa digunakan untuk berbagai hal seperti membantu keseimbangan, komunikasi, atau sebagai alat pertahanan. Contoh, kera menggunakan ekornya untuk menjaga keseimbangan ketika memanjat pohon. 5. Kulit, bulu, atau sisik. Kulit melindungi tubuh hewan dari bahaya luar. Bulu atau rambut membantu menjaga suhu tubuh tetap hangat. Dan sisik melindungi hewan yang hidup di air. Contoh, kucing memiliki bulu untuk menjaga tubuhnya tetap hangat. Sementara ikan memiliki sisik untuk melindungi tubuhnya saat berenang. Cara perkembangbiakan hewan. Pada perkembangbiakan ini diperlukan dua induk dengan jenis kelamin yang berbeda, jantan dan betina.
Sel kelamin jantan atau sperma bertemu dengan sel kelamin betina atau ovum melalui proses pembuahan untuk menghasilkan keturunan. Ovipar atau bertelur. Hewan bertelur setelah terjadi pembuahan di dalam tubuh betina. Telur berkembang di luar tubuh induk. Contohnya ayam, ikan, burung, dan reptil. Vivipar atau beranak, reproduksi pada hewan yang mengakibatkan telur berkembang di dalam tubuh hewan betina dan perkembangan janinnya mendapat makanan dari induknya. Singkat kata, vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ovovivipar, hewan yang bertelur dan telurnya menetas di dalam tubuh induk sebelum akhirnya dikeluarkan dalam bentuk anak yang sudah hidup. Contohnya beberapa jenis ular dan hiu. Cara perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi melalui dua cara utama, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau seksual dan perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Berikut penjelasan masing-masing caranya. Perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Pada proses ini, sel kelamin jantan atau serbuk sari bertemu dengan sel kelamin betina atau ovum di dalam bunga dan menghasilkan biji yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Langkah-langkah utama perkembangbiakan generatif adalah 1. Penyerbukan, proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga. 2. Pembuahan. Setelah penyerbukan, serbuk sari yang jatuh ke kepala putik akan bergerak menuju ovum di dalam bakal buah atau ovarium dan terjadilah pembuahan. Pembentukan biji. Setelah pembuahan, bakal biji berkembang menjadi biji yang akan menjadi individu baru setelah ditanam dan tumbuh. Perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melibatkan pembuahan, melainkan melalui bagian tubuh tumbuhan itu sendiri. Ada dua jenis perkembangbiakan vegetatif, yaitu vegetatif alami, terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Beberapa bentuknya, pertama tunas. Tunas tumbuh dari bagian tertentu tanaman induk dan akan menjadi tanaman baru. Contohnya, pisang bambu. Akar tunggal, rizoma, batang bawah tanah tumbuh secara horizontal dan menghasilkan tunas baru. Contohnya jahe atau lengkuas. Umbi batang, batang yang membesar dan berisi cadangan makanan di dalam tanah yang dapat menghasilkan tunas. Contoh kentang atau ubi jalar. Stolon atau geragi, batang yang menjalar di atas atau di bawah tanah dan dapat membentuk tumbuhan baru di titik-titik tertentu. Terakhir, umbi lapis. Tumbuhan menghasilkan umbi lapis dengan lapisan daun yang menimbun cadangan makanan. Contohnya bawang merah dan bawang putih. Vegetatif buatan. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan bantuan manusia untuk mempercepat atau mengontrol pembiakan. Beberapa tekniknya ialah 1. Stek, memotong bagian tumbuhan, batang, daun, atau akar, lalu menanamnya sehingga tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya singkong atau bunga mawar. Cangkok, mengupas kulit batang hingga keluar jaringan kambium, kemudian membungkusnya dengan tanah dan plastik agar tumbuh akar baru. Contohnya mangga atau rambutan. Runduk, membongkokkan batang tanaman hingga menyentuh tanah sehingga tumbuh akar dan kemudian dipotong menjadi individu baru. Contohnya bunga melati. Okulasi, menempelkan mata tunas dari satu tanaman ke tanaman lain agar tumbuh menjadi satu. Contohnya jeruk dan mangga. Terima kasih semuanya telah belajar tentang hewan dan tumbuhan bersama kami. Sampai jumpa kembali.